Saya Denny Gamadi. Kita baca bareng-bareng ya dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Itu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hidup yang gospel fuel, itu semua adalah hidup yang mengobarkan karunia Allah. Di dalam dunia ini ada 3 jenis orang. Dimanapun berada selalu ada 3 jenis orang ini. 1 adalah kategori orang yang make things happen. 2 adalah kategori orang yang watching things happen. Dan yang ketiga adalah kategori orang yang wonder what happened. Selalu. Permainan sepak bola juga sama. Ada orang yang make things happen, ada panitianya, ada 22 orang di lapangannya, ada jurinya, ada orang yang make things happen di lapangan. Dan kemudian ada ratusan ribu, bahkan ada jutaan kalau itu pertandingan yang besar, orang yang watching what is happening. Tapi tetap lebih banyak di luar sana orang yang kemudian wonder what happened, orang yang nggak nonton, orang yang nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kita kira-kira masuk kategori yang mana? Well, ini kemungkinan kalau tafsiran itu tepat, surat wasiat. Dan ini adalah wasiat terakhirnya Paulus. Oleh karena itu, ini surat yang penuh dengan perasaan yang mendalam dan perlu kita beri perhatian khusus yang lebih cermat dan studi yang tekun buat setiap kita orang percaya. Karena Paulus nulis sepertiga Alkitab. Dan seperti kita lihat di ayat-ayat pengantar tadi, kematian itu nggak memberikan rasa getir buat Paulus. Nggak bikin Paulus kehilangan kekuatan. Hamba Allah yang hebat ini bersaksi bahwa he is fine, he's doing just great. Dan dia tahu siapa yang dia percayai. Ya, Charles Spurgeon bilang surat ini berisi dying advice, nasihat terakhir. Ditulis dalam probability langsung dia akan jadi seorang martir. Paulus menantikan kematian brutal sebetulnya, tapi dia tenang. Padahal kalau kita lihat sebuah film ini ya, kita lihat sepertinya di latar, di foreground of the letter adalah kapak algojo yang ada siap memenggal kepala dia. Dari penjara Roma yang dingin, sunyi, rasul yang sudah tua ini tulis instruksi terakhir kepada protegenya, anak didiknya Timotius. Paulus tahu surat ini mungkin kontak terakhirnya sama Timotius. Eksekusinya kemungkinan besar akan segera terjadi. Dan dia mohon kepada Timotius untuk segera datang. Tapi kalau dia nggak berhasil datang, Paulus mau sampaikan kata-kata terakhirnya yang membesarkan hati kepada putranya dalam iman, yaitu Timotius. Di sisi lain, bagi Timotius sendiri, baca nama Paulus di awal surat, wah udah bikin merinding, menggetarkan jiwa. Bersemangat dia baca sepatah kata dari sahabat dan gurunya tercinta Paulus. Sebab seperti kita tahu ya, semua orang. Dan ini juga dirasakan oleh Timotius. When death nears, priorities change. Waktu kita pernah menghadapi meja operasi dan kita tahu ada probabilitas kita meninggal dunia di meja operasi, when death nears, priorities change. Dan kalau kita baca keseluruhan surat ini kita bisa lihat ada sebuah campuran antara gloom, kesuraman, tapi di sisi lain juga ada kecerahan, ada brightness yang bisa lihat di situ. Satu sisi ada bayang-bayang kematian gelap yang ngeri kayaknya. Tapi di sisi ada perasaan gembira karena pengharapan yang paling cemerlang itu sudah semakin dekat. Memang kematian bakal datang dan menghentikan seketika semua pelayanan Paulus, gereja-gereja yang dia dirikan, masih banyak pelayanan yang belum selesai, dan kematian bakal tarik Paulus menjauh dari semua yang sedang dia kerjakan. Orang-orang masih sangat butuh bimbingannya.
Paulus juga bakal dipisahkan dari teman-teman dia yang dia kasihi, yang masih sangat butuh dibimbing oleh Paulus. Tapi itulah rencana Tuhan. Dia akan berhenti di situ. Nah, di ayat 5, saya mau fokus di sini. ESV kasih terjemahan begini. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I'm sure dwells in you. Paulus ngingetin Timotius tentang iman yang tulus, warisan kesalehan dari neneknya Lois, perempuan ya, yang memungkinkan kehidupan sehari-hari untuk dia memenuhi panggilan yang kudus itu, panggilan untuk do something about it gitu ya. Nah, di sini kita lihat hati Paulus yang terdalam. Meskipun dia ditinggalkan oleh banyak koleganya, dan dalam usia tua yang lemah mendekati kematian yang kejam ini, dia justru apa yang dilakukan? Dia menikmati memori. Berkali-kali dia bilang, setiap kali aku mengingat. Ya, seperti orang tua kalau ngobrol kan ya, dulu gitu loh. Dia menikmati memori, dan salah satu memori dia nikmati adalah ketika dia ingat keluarganya Timotius ini. Dia pingin sekali ketemu, dia pingin lihat wajah Timotius. I am reminded atau I am mindful. Secara literal ya, kalau kita bahas nih kata itu ya sebenarnya dua kata. Lambano artinya ngambil, dan hupomimnesko artinya itu kenangan. Jadi remind itu saya mau ngambil, recollect a memory, especially dipakai untuk memori yang indah, yang menyenangkan. Ya, barangkali memori jatuh cinta pertama. Indah, tapi nyakitin barangkali ya. Ada kenangan-kenangan yang manis, hal-hal first thing in life, ulang tahun 17, pernikahan, beautiful things, itu yang Paulus coba ingat-ingat ketika dia mau dieksekusi. Dan sebetulnya Paulus punya segala alasan untuk joining the pity party at the moment, di dalam sel isolasinya, mengasihani diri, sedih dan marah-marah dan mengeluh di hari tuanya. Tapi enggak, dia berulang-ulang menekankan, dia mengenang good things, terutama tentang Timotius. Dan dia masih sempat memuji imannya Timotius yang sincere, anupokritos, nggak ada genuine, tulus, nggak ada topeng-topengan gitu loh. Plek kayak gitu aja, apa adanya. Dan kata ini anupokritos itu yang artinya tidak munafik atau tulus ini, seringkali Perjanjian Baru itu ditukar, dimodify, diartikan love, kasih. Jadi iman yang penuh kasih, anupokritos, apa adanya, polos, tulus seperti aktif, love. Jadi imannya itu bukan cuma topeng, bukan cuma wacana, bukan cuma pengetahuan, tapi sebuah tindakan aktif seperti cinta. Nah, ayat 6, 2 Timotius 1 ayat 6, ESV bilang begini. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying of my hands. Kalau dibaca pakai penekanan ya, inilah mengapa aku hendak mengingatkanmu untuk mengobarkan, stir up, rekindle the bara api, mengipas lidah api, dan teruslah nyalakan karunia Allah. Inner fire yang ada di dalam dirimu melalui penumpangan tanganku dan tangan para elders. Hidupin lagi, kipas. Nah, makna figuratif dari mengobarkan ini, satu, stir up, seperti orang ngaduk bubuk yang udah di dalam gelas tapi mengendap karena dibiarin terlalu lama. Ayo aduk lagi, stir up lagi, keluarin lagi rasanya itu. Ini air udah terlalu tawar. Mengobarkan juga seperti orang ngipas lidah api. Ayo kipas lagi arang yang sudah mulai dingin, redup, kipas lagi supaya makin nyala lagi tuh arang baranya. Api karunia udah ada di dalam diri. Gak usah ditambah lagi saat itu, udah diberikan. Satu kali, semua yang dia butuhkan untuk melayani Tuhan udah diberikan. Cuma seringkali di-neglect terlalu lama. Tertimbun oleh sloth, oleh kekhawatiran, oleh comfort, oleh godaan. Nah, makanya John MacArthur mengingatkan, the product of sincere faith is faithful service. Jadi orang bilang, aduh gue punya iman, saya beriman kuat. Oke. Now the product of sincere faith is faithful service. Pelayanan yang setia. Dan jantung, the heart of faithful service is ministering our gift unreservedly for the Lord. The gift which He distributes to each one of us individually, just as He wills. Jadi ya, produk dari iman tulus itu pelayanan yang setia. Pusatnya apa pelayanan yang setia? Itu memakai dengan maksimal karunia kita buat Tuhan.
Karunia talenta yang memang sudah Tuhan berikan, bagikan kepada masing-masing individu seperti yang dia kehendaki. Itu kan ada di 1 Korintus 12 ayat 11 kan. Sebab begini, saudara-saudara sekalian, hidup yang gak mengerjakan karunia kita untuk melayani Tuhan, hidup itu worthless, gak ada nilainya. Sebab satu-satunya tujuan kita sebagai orang Kristen adalah untuk mematuhi dan melayani Tuhan, menikmati Dia. Melalui apa? Melalui karunia yang secara unik Dia berikan. Sehingga tubuh Kristus bisa dibangun. Kerajaan Allah jadi nyata di bumi seperti di sorga. Dan hal ini yang perlu diingatkan berulang-ulang sebagaimana Paulus mengingatkan Timotius dengan tense tadi itu, present tense. I continually remind you. Dalam penjara pun, artinya this is not the first time Paulus ngingetin Timotius. I continually remind you. Paulus pengen Timotius benar-benar kobarkan karunia ada pada dalam diri dia. Ingat kembali sesuatu yang Timotius sudah tahu. Kobarkan ayo dengan aktif bara ingatan masa lalu, kebaikan Tuhan untuk merangsang Timotius buat gak mundur dari penderitaan, celaan, kesengsaraan, ketidakmungkinan yang datang karena pendiriannya melayani Kristus. Well, kalau kita ngomong soal mundur, Yesus Kristus pernah diperhadapkan dengan pilihan untuk mundur yang paling final dalam hidupnya. Kapan? Waktu dia mau masuk ke Yerusalem. Orang-orang nyambut dia. Dan orang yang nyambut, Alkitab catat itu ya, ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Dari depan jemput dia, waktu dia masih ada di bawah lembah Zaitun. Dari belakang orang ngikutin dia. Dan waktu Yesus baru ada dibelokan di bawah bukit Zaitun itu, rakyat udah teriak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kalau ditanya ya, Tuhan Yesus dicobai berapa kali seumur hidupnya? Bukan 3 kali. Ribuan kali. Dia gak berhenti dicobai. Dan mungkin ini adalah salah satu pencobaan yang final. Salah satu pencobaan yang menggetarkan dia untuk berpikir ulang. What am I here for? Sebab 2 kelompok orang depan sama belakang udah teriak Hosana, Hosana. Apa sih Hosana artinya? Hosana itu artinya bukan sebuah pujian kalau lebih literal, tapi dari etimologinya artinya save us, deliver us, we pray, we beg. Dalam perjanjian lama selalu dipakai buat sebuah permohonan. Please save us. Bayangin Mesias diteriakin sama rakyat, tolong selamatin kami. Mereka minta Yesus untuk jadi Mesias secara fisik. Menjungkir balikan Emporium Romanum. Dalam sekejap dia bisa teriak, malaikat, ubah saya transfigurasi seperti di atas bukit. Dengan tubuh kemuliaan seperti depan Elia dan Musa. Ubah semuanya jadi luar biasa. Ini rakyat-rakyat jelata, diubah jadi tentara. Ini keledai, ubah jadi mobil tank. Bisa dong. Dan orang teriak depan, belakang, kanan, kiri. Itu tensanya itu ya. Kayak setiap orang tuh ikut ngomong gitu loh. Berganti-gantian. Help us, deliver us, Jesus, help us, we beg you, please deliver us, we pray. Semua teriak. Di sisi lain ada seorang penulis yang bilang, ini semua perjalanan Yesus yang naik itu seperti sebuah parade orang miskin. Kenapa? 1, orang-orang rakyat itu lambai-lambaikan palem, bukan pedang. Yesus duduk di atas jubah, bukan pelana. Dia naik keledai, bukan kuda yang tinggi. Wah, kalau di Australia kalau lihat kuda kan tinggi bener, kita naik susah. Dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang lebih mirip pengacau, bukan tentara yang hebat. Dan mereka teriak, ayo selamatin kami, selamatin kami. Kalau ada tentara Romawi di situ, ketawa mereka. Karena orang Roma, kalau menyambut seorang triumphus pulang, itu bawa jarahan. Dia nggak naik keledai, dia naik kuda yang paling kuat, paling tinggi. Orang-orang angkat pedangnya. Dan ada binatang-binatang di parade itu. Ada singa, ada beruang, ada gajah. Dan semua orang bersorak dengan pedang dan tubuhnya. Dan ada kereta-kereta kuda yang paling hebat di situ. That's a warrior. Jadi kalau ada orang Roma yang berjaga-jaga, which is pasti ada, mereka bakal ketawa. Segini doang Mesias kamu. Segini doang orang yang kamu harapin nyelamatin kamu. Come on. Ridiculous di mata mereka. Jadi ini sebuah godaan yang besar kan. Di satu sisi rakyat teriak save us, di sisi lain Roma bilang segini doang kekuatan raja kalian yang kalian tunggu ratusan tahun itu. Yesus di saat itu bisa memilih.
Between kepuasan dia, yang kata Aristoteles setiap orang hidup ada akhirnya mencari autarkes kepuasan, atau faithful pada jalan yang dimana emang dia dipanggil. Via Dolorosa. Kemudian waktu dia mulai masuk ke dalam Yerusalem, dia bisa lihat full kota Yerusalem itu. Itu titik penentuan, what would Jesus do? Ya, akhirnya Yesus jawab permintaan rakyat itu, save us. Tapi dengan cara yang berbeda. Dengan yang diharapkan oleh orang-orang Israel saat itu. Dia nolong mereka dengan kayu salib. Mati. Untuk menjawab permohonan mereka. Hosiana, save us, deliver us. Dia jawab. Dan yang paling menarik, waktu Yesus sudah masuk, udah naik Yerusalem, dia bisa lihat dengan komplit di situ ya. Lukas 19 itu mencatat. Ketika Yesus sudah di dalam Yerusalem, Yesus menangisinya. Lukas 19 ayat 41. Yesus menangisi Yerusalem. Gak tahan dia. Dan ini bukan tangisan yang penuh belas kasihan seperti zaman Lazarus meninggal. Tangisan yang getir sekali. Karena untuk orang-orang inilah dia bakal mati, tapi aduh kenapa kamu gak tahu sih kondisi kamu kayak apa. Yesus menangisinya. Dan semua dimulai dari situ. He is not coming back. Terus jalan. Meskipun tubuhnya hancur, meskipun jalan itu semakin lama semakin melelahkan dan mematikan, dia tidak mundur. Semua dimulai, keputusan di bawah Bukit Zaitun. Akankah dia jadi rajanya yang menggeser Emporium Romanum? Atau dia akan jadi seorang hamba yang menderita itu? Yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dan dengan bukti Yesus menangisinya, kita tahu He is faithful to His core. Just be yourself. Because all Christians have the same boss, but different job desk. Job bos kita sama, job desknya beda. Makanya ada sebuah pantun ya, yang berkata begini. God builds His church with different stones. He makes each one belong. All shapes and sizes fit in place to make the structure strong. Beda, tapi disusun satu sama lain. So just be yourself. The unique you, the beauty you. Coba kita lihat sama-sama fotonya ya. Oke, itu gambar. Jadi seorang fotografer, dia itu minta beberapa wanita yang biasa-biasa buat dia potret. Terus jadinya seperti itu. Dia nggak suruh diet dulu ya, operasi dulu ya. Enggak. The beauty is there already. Pangling nggak? Beda nggak? Rambutnya bahkan nggak diwarnain ulang. That's her. Dimaksimalkan gitu loh. Be yourself, be unique you, but steer what you already have. So uniqueness-nya, power-nya, beauty-nya udah di situ. Cuma perlu di steer up, di blaze, and boom, here they are. Just be yourself. 2. Kalahkan rasa takut. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Orang yang menyembunyikan bakatnya itu seringkali berkata, saya takut. Seringkali api karunia dipadamkan oleh takut. Rasa takut masa lalu, nggak percaya diri, minder, rasa saya nggak sepintar dia, saya nggak sekaya dia, saya nggak punya banyak akses di masa kecil saya, takut masa lalu, takut karena masa kini, takut karena masa depan, takut akhirnya terbelenggu nggak bergerak. Ketakutan akan kata orang, takut gagal, takut penyakit, takut mati, apapun ketakutan kita miliki itu bukan dari Tuhan, karena Tuhan tidak memberikan kita roh seperti itu. Itu saya mulai ministry saya yang baru. Cuman satu yang menahan kaki untuk bergerak, yaitu takut. Why? Because I don't have all the resource I need. Saya bangun studio, bangun jejaring, I don't have any resource. Bahkan waktu saya mau bangun studio, saya nggak punya spesial uang pun. Kenapa? Karena uang saya habis. Bayar uang sekolah. Itu saya sekolah doktoral, itu saya habis-habisan sampai pinjam uang ke keluarga. Mahal. Tapi Tuhan kasih satu hati waktu itu, ayo bangun tempat. If I call you to preach, preach. Aku bilang nggak mau Tuhan, preaching tuh dekat sama dosa. Dosa apa? Dosa narsis. Dosa ngerasa look at me man, look at me gitu loh. Nggak mau. Tapi satu kali saya juga nangis.
Waktu saya ingat Tuhan manggil saya untuk khotbah kepada orang yang broken. Khotbah tentang indahnya Injil pada orang-orang yang rejected. Hope to the hopeless. Dan kelimpahan kepada orang yang menderita. Dan Tuhan bilang, ayo bangun. Bangun tempatnya. You want to preach? You need the infrastructure. Bangun. Tapi saya nggak bisa bangun Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Tapi keajaiban demi keajaiban terjadi. Satu keajaiban. Teman saya di Australia. Tuh ngobrol-ngobrol sama saya. Dia transfer 500 Australian dollar. You know, 500 Australian dollar itu nggak bisa ngebangun atau ngebeli kamera yang cukup untuk syuting. Tapi itu ngunci saya. Saya nggak bisa mundur dan bilang, bro, visi Tuhannya berubah bro. Tuhan suruh yang lain. Jadi uangnya saya transfer balik ya bro. Atau boleh saya simpen bro gitu. Nggak bisa. Malu dong. Nggak bisa mundur. Saya maju. Saya hubungi teman saya kontraktor. Saya bilang, kok saya mau bangun nih studio gini-gini. Saya mau nanya kok, kalau budget saya sebulan 4,5 juta, bisa ngebangun nggak? Oh bisa, dia bilang. Seneng saya dengar gitu. Saya tanya lagi second opinion, teman saya yang kontraktor juga. Bro, kalau gue bangun studio kayak gini-gini speknya demikian, 4,5 juta sebulan, bisa nggak? Dia bilang, Den, 4,5 juta bayar tukang aja kurang. Iya, situ saya hitung jumlahnya harian dan bla bla bla, kurang, nggak bisa. Nggak mungkin. Berkali-kali saya mau mundur. Kenapa? Karena takut. Ngebangun gimana? Nggak bisa, nggak punya. Ya iya kalau saya keluarganya kaya raya, keluarga sultan. Tinggal dibikin segala macam. Tolong pinjam uang buat kerajaan Allah. Ketakutan itu jadi tembok terbesar. Setelah proses itu dimulai. Nggak pernah sehari pun saya bilang ke tukang, Kang, pulang gi kalian. Saya nggak punya duit buat bayar kamu. Break dulu ya. Nggak pernah. Pernah tukang bilang, Pak, mesti beli cat. Cat itu satu pail, 700.000. Pail bahasa kita, bahasa tukang ya. Satu pile sebenarnya kan, tapi pail di Indonesia bilangnya. 700.000. Dan saya nggak punya uang itu. Ya Tuhan lemes. Mau beli cat aja nggak bisa. And you know what? Di hari yang sama kayak Tuhan tuh kayak ngomong, Den, kamu tenang. Ntar hari Senin juga kamu bisa bawa kok cat ke proyek. Ya udah saya tenang. Bener lu, tuh hari Jumat si tukang minta. Sabtunya ada teman saya transfer 600.000 rupiah. Dan digabung dengan uang yang saya punya. Saya beli cat. Dan teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu, teman saya lagi mau nikah. Meaning, dia harusnya lagi sangat egois. Dia harusnya lagi sangat stres. Dia butuh all the resources for himself. Dia kasih saya 600.000. Saya nggak ngomong, saya nggak share, saya nggak apa, tiba-tiba dia transfer aja. Dan saya beli satu cat itu hari Senin. Bang, lanjut lagi. Berkali-kali ngadepin masalah. Susah bayar ini, susah bayar. Tapi nggak pernah sekalipun saya bilang, tukang pulang kalian. Saya nggak punya uang, nggak pernah. Fear menghambat kaki kita. Tapi fear jadi tempat yang paling aman. Karena kita bisa melompat ke pelukan Bapa. Tanpa fear kita nggak butuh iman. Tanpa fear kita nggak butuh pertolongan Tuhan. Tapi waktu kita benar takut dan kita cuma bisa bilang, Tuhan, it is only you that I have. No one else. Disitulah semuanya jadi indah. So gimana mata kita bisa kering? Itu kita lihat keadaan. When we see your Jerusalem, my Jerusalem, we wept. Waktu kita takut nabrak tembok dan Tuhan bukain jalan, saya mau bilang begini. Itu kita menyambut visi Tuhan. Tuhan buka pintu selebar-lebarnya. Saya dengar cerita orang lain. Banyak cerita di waktu saya butuh encouragement. Saya dengar cerita orang lain. Tuhan bukan terlalu ajaib sampai saya percaya benar. Itu kita nyambut visi Tuhan. Tuhan bukain jalan selebar-lebarnya. Dan itu jadi jalan yang beautiful. Karena kita mampu, karena kita sanggup. Just because we stir up the flame. We keep the fire burning. God opened the way. Tuhan yang buka hutan. Kita cuma perlu bakar api kita buat terus nyala. Be yourself. Kalahkan ketakutan. 3. Buka mata pada situasi dunia. Oke? Buka mata pada situasi dunia. Saya percaya saudara lebih bagus dalam membaca dunia daripada saya. Di depan kita ada revolusi industri 4.0, disebut sebagai cyber physical system.
Karena fokusnya pada otomatisasi, robot, dan kolaborasi dengan teknologi cyber kan. Nah, ciri utama revolusi ini apa? Penggabungan ICT, Information Communication Technology, komunikasi dalam bidang industri. Mereka berusaha berinovasi dalam next generation transportation, cleaner and renewable energy, safer working environment, peningkatan kualitas hidup. Dan saat ini kita sedang berada di era di mana kalau disebut sama si Klaus Schwab, itu namanya rada susah ya. Klaus Schwab, dia itu adalah seorang founder and executive chairman of the World Economic Forum dan author of Fourth Industrial Revolution. Dia berkata, perubahan ini bakal begitu besar, begitu mendalam sampai dari perspektif sejarah manusia. Nggak pernah ada waktu yang lebih menjanjikan daripada waktu di era revolusi 4.0 ini. This is the world we live in. Sebab memang revolusi 4.0 ini merambah dari AI, Artificial Intelligence, di mana komputer bisa berpikir, tanda kutip, seperti manusia, mengenali pola yang kompleks, memproses informasi, menarik kesimpulan dan kemudian memberikan rekomendasi. Blockchain, di mana data sharing dan recording aman, desentralisasi dan transparan tanpa membutuhkan pihak ketiga. Salah satu aplikasi banyak dipakai di Bitcoin. Yang mana kalau digunakan di bidang yang lain dapat membuat supply chain terdokumentasi, data medikal tersimpan, aman, efisien, pencegahan penipuan suara election. Lalu sekarang apa lagi? Computer processing yang lebih cepat, pengolahan jumlah data yang masif dari data lebih cepat lagi daripada pernah ada, penggunaan cloud di mana kita bisa narik dan simpan data dimanapun, sampai quantum computing yang membuat komputer kita jauh lebih powerful. VR, oh senang sekali kalau kita sekarang lagi kayak gini pakai VR ya, saya bisa lihat semua orang dan saudara-saudara bisa lihat saya. AR, augmented reality, gabungan VR dengan dunia fisikal, pengalaman digital immersive yang bikin simulasi dunia nyata. Nah, kalau augmented reality kan dia gabungkan dunia digital dengan fisik kan, seperti aplikasinya L'Oreal ya. Kita bisa cobain make up pakai apps-nya dia doang. Eksperimen dengan produk-produk yang sebelum kita beli gitu loh. Apalagi? Biotech, teknologi baru dikembangkan buat persiapin proses seluler, biomolekuler buat penggunaan yang lebih luas lagi, atau juga obat-obatan yang baru atau materi yang lebih efisien secara proses dan manufakturnya lebih bersih, hemat energi. Kayak di Stockholm sekarang lagi lakukan riset kan, biomaterial mereka sebut yang paling kuat yang pernah diciptakan. What else? Apalagi, saudara lebih tahu, IoT, the Internet of Things, internet di benda-benda keseharian kita. Medical wearables kan, yang monitor kondisi fisik seseorang, tracking device kayak, sistem keamanan rumah yang terintegrasi kayak. Terus apa lagi? Di industri juga pakai IoT sekarang, mulai pertanian juga pakai sensor mengetahui kadar tanah dan kapan satu tanah itu udah siap ditanam atau disabit gitu ya. Perusahaan untuk melakukan campaign marketing mereka secara spesifik, pasarnya kemana. Well, this is our world. Why am I sharing this? Saya katakan ini karena dengan kondisi ini, komputer dan sistem otomatisasi bakal datang dalam bentuk yang sepenuhnya berbeda. Dunia kita akan beda. Robot akan terkoneksi dengan sistem yang lebih canggih, yang mengolah algoritma. Sampai akhirnya, operator manusia campur tangannya makin sedikit. AI kuasai workplace in the near future. Proses otomatisasi menggantikan pekerjaan manusia. Dan di saat itu, emotional intelligence, kreativitas, critical thinking bakal lebih dibutuhkan. Zvika Krieger, dia adalah seorang co-leader dari World Economic Forum, Center for the Fourth Industrial Revolution, berkata, kejutan demi kejutan bakal datang di depan pintu kita. Inovasi yang baru akan menggantikan yang lama. Skill baru akan menggantikan orang lama. It will be dangerous and risky, but it will be innovative and rewarding when it works. Ya itulah perubahan kita. Well, kalau kita bilang, it is Silicon Valley after all. If you're not creating problems, you're not innovating enough. Di era, di keadaan, teknologi, dan industri yang seperti inilah Tuhan memanggil saudara dan saya. It is challenging. It will be risky, it will be difficult. Tapi seperti Mazmur 78, kita dipanggil untuk meneruskan berita Injil. Siapa, apa yang sudah Tuhan lakukan dari generasi ke generasi berikutnya. Gak berhenti. Dan ini nasihat terakhir Paulus. Bakar. Kobarkan karunia yang ada padamu. Mari kita sama-sama memikirkan dan mendoakan
Karunia apa yang sudah ada dalam diri kita, tapi seringkali terpendam dan apinya mati. Disinilah kita jadi orang-orang yang menghidupi gospel in daily life. Dibakar, aku bergelora lagi untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Kita doa sama-sama. God, let our eyes never run dry. When we open our eyes and see the world, we wept over our city. We wept over our world. Hari ini ya Tuhan, di mana air mata kami? Apakah kami ada di tempat yang tepat sekarang? Apakah kami ada di pekerjaan yang tepat sekarang? Apakah kami ada di relasi yang tepat? Ada di kota yang tepat sekarang? Apakah kami harus beranjak? Atau kami harus melakukan perubahan? Atau kami harus terus melakukan dengan lebih tekun apa yang sudah Tuhan lakukan, hanya saja dengan api yang baru dibakar lagi. Fan the flame of our heart, Jesus. Kami akan lanjutkan aktivitas kami, memohon supaya ada revival, dan Tuhan memakai kami sebagai your joint venture, sebagai partnermu, sebagai anakmu, sebagai hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.